Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat, NIM 618111010. Saya berasal dari kelas PJKRB 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu mata kuliah dasar-dasar ilmu pelatihan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 2. Bab 2 itu membahas tentang profil pelatih. Jadi di profil pelatih ini kita akan membahas beberapa sub pembahasan. Yang pertama yaitu tugas pelatih, yang kedua yaitu peran pelatih, yang ketiga adalah pelatihan segani, keempat adalah gaya kepemimpinan pelatih, kelima adalah interaksi pelatihan, keenam adalah komunikasi pelatih, ketujuh adalah etika pelatihan. Nah, sebelumnya kita akan membahas apa itu pelatih. Nah, pendapat dikemukakan oleh dalam Casio Dwi Jowinoto di tahun 1993. Pelatih adalah seorang yang profesional yang tugasnya membantu olahragawan dan tim dalam memperbaiki penampilan olahraganya. Nah, itu tadi pendapat dari Casio Dwi Jowinoto pada tahun 1993. Dapat disimpulkan bahwa pelatih adalah orang yang mempunyai tugas membimbing anak pelatihnya dalam berolahraga. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah mematangkan atau membentuk anak pelatihnya hingga mempunyai prestasi yang maksimal dalam berolahraga. Nah, jadi pelatih itu adalah seseorang yang dapat membimbing dan membentuk anak didiknya untuk mencapai hasil yang maksimal atau prestasi yang maksimal. Itu dari kesimpulan dari pelatih. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu tugas pelatih. Menurut Sukadianto di tahun 2005, tugas seorang pelatih antara lain: 1. Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses berlatih-melatih. Jadi sebelum pelatih itu melakukan pelatihan, maka ada menyusun perencanaan apa yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya setelah disusun, maka dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan, pelatih tersebut bisa mengevaluasi apa saja yang masih kurang dalam pelatihannya. Selanjutnya, yang kedua yaitu mencari dan memilih olahragawan yang berbakat. Nah, kita sebagai pelatih harus melihat dulu atlet-atlet atau siswa-siswa yang berbakat untuk dijadikan olahragawan atau atlet. Yang ketiga adalah memimpin dalam pertandingan atau perlombaan. Yang keempat adalah mengorganisir dan mengelola proses latihan. Nah, itu tadi adalah tugas dari pelatih, mengorganisir dan mengelola proses latihan. Yang kelima adalah meningkatkan pengetahuan dalam keterampilan. Nah, jadi tugas pelatih adalah memberitahu kepada atlet atau olahragawan bagaimana cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, tugas pelatih yang paling utama adalah membimbing dan mengungkapkan potensi yang dimiliki olahragawan sehingga olahragawan dapat mandiri sebagai peran utama yang mengaktualisasikan akumulasi hasil latihan ke dalam kancah pertandingan. Nah, itulah tadi tugas utama pelatih, yaitu membimbing dan mengungkapkan potensi yang dimiliki olahragawan sehingga olahragawan dapat mandiri sebagai peran utama yang mengaktualisasikan akumulasi hasil latihannya ke dalam kancah pertandingan. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu peran pelatih. Dikemukakan oleh Thompson yang dikutip Joko Peki Irianto di tahun 2002.
pelatih harus mampu berperan sebagai satu guru, menanamkan pengetahuan, skill dan ide-ide. Yang kedua adalah pelatih meningkatkan kebugaran. Jadi selain sudah jadi guru guru, pelatih juga harus dapat meningkatkan kebugaran. Selanjutnya menjadi instruktur atau memimpin kegiatan dan latihan. Keempat adalah motivator atau memperlancar pendekatan yang positif. Kelima adalah penegak disiplin, menentukan sistem hadiah dan hukuman. Manajer, mengatur dan membuat rencana. Selanjutnya administrator, berkaitan dengan kegiatan tulis menulis. Selanjutnya adalah agen penerbit atau bekerja dengan media massa. Selanjutnya adalah pekerja sosial, memberikan nasihat dan bimbingan. Selanjutnya adalah ahli sains, menganalisa dan mengevaluasi dan memecahkan masalah. Selanjutnya adalah mahasiswa mau mendengar, belajar dan menggali ilmunya. Nah, itu tadi peran pelatih yang dikemukakan oleh Thompson yang dikutip Joko Peki Irianto di tahun 2022. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan adalah pelatih itu bukan hanya sekedar guru, pelatih, dan dia juga motivator untuk bagaimana atlet ini bisa berkembang untuk mencapai hasil yang terbaik dan memuaskan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pelatih yang disegani. Menurut Joko Peki Irianto di tahun 2002, untuk memperoleh kewibawaan tersebut, seorang pelatih perlu memiliki ciri-ciri sebagai pelatih yang disegani. Apa saja itu? Yang pertama adalah intelijensi atau muncul ide-ide untuk membuat variasi latihan. Yang kedua adalah pelatih harus giat atau rajin, konsisten dalam bertugas. Selanjutnya adalah pelatih harus tekun, tidak mudah putus asa. Selanjutnya, pelatih juga harus sabar, tabah menghadapi heterogenitas atlet dengan bermacam-macam permasalahan. Selanjutnya, pelatih juga harus semangat mendorong atlet agar secara pribadi mampu mencapai sasaran latihan. Selanjutnya adalah pelatih juga harus berpengetahuan mengembangkan metode dan pendekatan dalam proses berlatih melatih. Nah, jadi seorang pelatih kita harus mempunyai banyak ide untuk melakukan bagaimana variasi latihan. Selanjutnya kita juga dalam melatih juga harus rajin dan konsisten dalam bertugas. Selain itu kita juga harus tekun dan tidak mudah putus asa untuk membangkitkan semangat dari atlet-atlet tersebut. Selanjutnya kita harus juga sabar menghadapi atlet-atlet yang mungkin mempunyai sifat yang bermacam-macam. Jadi kita harus sabar menghadapi atlet-atlet tersebut. Selanjutnya kita juga harus semangat untuk memotivasi atlet-atlet agar terus semangat dalam berlatih, semangat untuk memperbaiki diri hingga akhirnya bisa menjadi atlet yang berprestasi. Nah, selanjutnya juga seorang pelatih juga harus mempunyai kepercayaan diri, memiliki keyakinan secara proporsional terhadap apa yang dimiliki. Emosi stabil, emosi terkendali walaupun menghadapi berbagai masalah. Selanjutnya, pelatih juga harus berani mengambil keputusan, cepat mengambil keputusan dengan resiko minimal berdasarkan kepentingan atlet dan tim keseluruhan. Nah, juga atlet sebagai pelatih juga harus mempunyai rasa humor. Ada variasi dalam penyajian materi disertai humor-humor segar, sehingga tidak menimbulkan ketegangan dalam proses berlatih-melatih. Selanjutnya, pelatih juga sebagai model pelatih menjadi idola yang dicontoh baik oleh atletnya maupun masyarakat secara umum. Nah, jadi kita menjadi seorang pelatih itu harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi
Selanjutnya kita juga harus mempunyai emosional yang stabil, tidak terlalu kejam, tidak juga terlalu lembut. Jadi kita harus mempunyai emosional yang stabil. Selanjutnya kita juga harus berani mengambil keputusan sebagai pelatih. Selanjutnya kita juga untuk membuat atlet-atlet ini tidak bosan, maka kita memberi sedikit humor atau candaan dalam melatih, sehingga atlet-atlet tadi tidak merasa jenuh pada saat berlatih. Nah, selanjutnya kita harus menjadi model yang diidolakan, sehingga atlet ataupun masyarakat sekitar yang melihat kita melatih menjadi senang. Jadi itulah sebagai kita pelatih. Nah, itu tadi adalah bagaimana menjadi atlet, maksud saya menjadi pelatih yang disegani menurut Joko Peki Arianto pada tahun 2002. Selanjutnya kita masuk ke materi gaya kepemimpinan pelatih. Nah, apa saja faktor-faktor indikator yang terdapat dalam gaya kepemimpinan pelatih ialah: 1. Gaya kepemimpinan otoriter. Indikator dalam gaya kepemimpinan otoriter adalah: 1. Wewenang mutlak terpusat pada pelatih. 2. Keras dalam bertindak, kaku dalam bersikap. Yang ketiga adalah cenderung adanya paksaan, ancaman, dan hukuman. Yang keempat adalah kebijakan selalu dibuat oleh pelatih. Selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis. Indikator dalam gaya kepemimpinan demokratis adalah: 1. Keputusan dibuat bersama antara pelatih dan atlet. Yang kedua adalah terdapat suasana saling percaya, saling hormat, saling menghargai. Yang ketiga adalah pelatih mendorong prestasi atlet dalam batas kemampuan secara wajar. Keempat, pujian dan kritik harus seimbang. Selanjutnya, gaya kepemimpinan bebas, yaitu 1. Peranan pelatih sangat sedikit dalam kegiatan kelompok. Kedua, tanggung jawab keberhasilan organisasi dipukul bersama. Yang ketiga adalah kebijakan lebih banyak dibuat oleh atlet. Yang keempat adalah hampir tidak ada pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, dan kegiatan yang dilakukan atlet. Nah, itu tadi adalah gaya kepemimpinan sebagai pelatih. Jadi gaya kepemimpinan sebagai pelatih itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan otoriter, yang kedua adalah gaya kepemimpinan demokratis, yang ketiga adalah gaya kepemimpinan bebas. Selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi pelatihan. Bagaimana cara berinteraksi dalam pelatihan? Nah, dalam proses berlatih dan melatih diperlukan interaksi yang kondusif antara pelatih dan atlet, yang dilandasi adanya: 1. Kewibawaan, kedua adalah kebijaksanaan, yang ketiga adalah rasa hormat, yang keempat adalah kasih sayang, dan yang terakhir adalah kerjasama. Nah, kemampuan pelatih dan atlet sebagai bekal interaksi: 1. Pelatih energik dan simpatik, dan atlet yaitu minat dan konsentrasi kemauan. Yang kedua adalah tertib, menyenangkan, rasa aman, itu dari pelatih. Sedangkan dari atlet yaitu fisik sehat dan bugar. Dari pelatih selanjutnya yaitu memotivasi. Dan sebagai atlet kita harus mempunyai daya pikir yang tinggi ketika diberi motivasi. Selanjutnya adalah mampu mengorganisasi, itu dari pelatih. Selanjutnya atlet harus ulet dan tabah. Selanjutnya dari pelatih mampu memilih metode yang tepat untuk si atlet. Nah, atlet juga harus berbakat untuk metode yang diterapkan oleh pelatih. Nah, selanjutnya pelatih membuat latihan yang variatif atau bervariasi. Nah, untuk atlet juga harus mempunyai motivasi tinggi untuk mengikuti latihan-latihan yang dibuat oleh pelatih.
Yang selanjutnya yaitu menyediakan sarana yang diperlukan. Itu tugas pelatih. Selanjutnya, atlet juga harus sadar dan senang berolahraga. Selanjutnya dari pelatih harus disiplin dan tanggung jawab. Dan tentunya atlet juga harus disiplin. Nah, itu tadi interaksi antara pelatih dan atlet. Selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi pelatihan. Menurut Joko Peki Irianto di tahun 2002, komunikasi hendaknya dilakukan satu, dua arah. Informasi hendaknya tidak hanya dari pelatih kepada atletnya saja, tetapi juga atlet kepada pelatih, sehingga jika ada informasi yang kurang jelas dapat segera terjawab. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa informasi dalam pelatihan itu mungkin saja ada hal yang mungkin kurang yang disampaikan pelatih. Nah, di situ atlet boleh saja mengingatkan pelatihnya agar terjadi hal yang mungkin yang kurang jelas diperjelas. Nah, itu dari komunikasi hendaknya dilakukan secara dua arah. Selanjutnya sederhana, agar mudah dipahami dan tidak salah menginterpretasikan bahan maupun cara berkomunikasi dibuat sederhana mungkin tanpa mengurangi pesan yang akan disampaikan. Jika perlu cukup dengan bahasa syarat. Selanjutnya jelas. Kejelasan isi maupun komunikasi sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, sebagai pelatih kita harus mengkomunikasikan kepada atlet itu secara jelas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pelatih dan atlet. Yang keempat yaitu ada umpan balik. Umpan balik diperlukan untuk mengoptimalkan substansi yang dipesankan baik dari pelatih maupun atlet. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa dari apa yang disampaikan pelatih gitu, misalnya atlet kurang jelas, atlet bisa mempertanyakan kepada seorang pelatih, bagaimana sih mungkin ini saya kurang, bagaimana sih menerapkan ini, dan situlah peran dari pelatih menjelaskan kekurangan seorang atlet itu dan bagaimana untuk menutupi kekurangan itu yang harus dilatih. Nah, itu disebut dengan umpan balik. Selanjutnya kelima yaitu kedua belah pihak saling optimis. Antara pelatih dan atletnya harus saling optimis dan yakin bahwa apa yang dikomunikasikan akan membawa hasil yang lebih baik dalam usaha mencapai prestasi. Selanjutnya yang keenam adalah saling memberi semangat. Semangat perlu terus-menerus muncul pada masing-masing pihak untuk pelatih maupun atlet saling memacunya. Nah, selain pelatih memberikan semangat serta motivasi terhadap atletnya, atlet juga harus harus semangat dalam menghadapi latihan-latihan yang diberikan pelatih, sehingga dengan semangat yang diberikan atlet itu bisa membuat pelatih itu semangat dalam melatih atlet itu. Nah, itu mungkin saling memberikan semangat. Yang ketujuh, adanya empati. Kegagalan maupun keberhasilan merupakan usaha bersama. Untuk itu, apa yang dialami dan dirasakan pelatih, demikian juga sebaliknya apa yang dirasakan pelatih dirasakan pula oleh atletnya. Selanjutnya yang kedelapan adalah bersedia menerima kritik. Kritik merupakan salah satu perbaikan. Masing-masing pihak harus membuka diri dan menerima kritik dan saran. Jadi kita simpulkan bahwa seorang atlet dan pelatih, ketika kita melakukan kesalahan, maka kita harus siap dikritik. Dan percayalah, kritik itu tidak menjatuhkan, melainkan adalah memotivasi kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Itu yang kedelapan. Nah, itu tadi adalah komunikasi dalam pelatihan menurut Joko Peki Irianto pada tahun 2002. Selanjutnya kita masuk ke etika pelatihan. Etika yang harus dimiliki oleh seorang pelatih adalah
Satu, menghargai bakat atlet. Yang kedua adalah mengembangkan potensi yang dimiliki atlet. Yang ketiga adalah memahami atlet secara individu. Yang keempat adalah mendalami olahraga untuk menyempurnakan atlet. Yang kelima adalah jujur. Yang keenam adalah terbuka. Yang ketujuh adalah penuh perhatian. Yang kedelapan adalah mampu menerapkan sistem kontrol. Nah, jadi dapat kita simpulkan etika pelatihan ini. Satu, kita sebagai pelatih harus dapat menghargai bakat atlet. Yang kedua adalah ketika kita udah menghargai potensi atlet itu, kita harus mengembangkan potensi yang dimiliki atlet. Yang ketiga adalah kita harus memahami bagaimana karakter atlet itu secara individu. Yang selanjutnya adalah mendalami olahraga untuk menyempurnakan atlet. Nah, kita harus memahami apa sih yang harus kita latih sehingga kita dapat menyempurnakan. Selanjutnya kita juga sebagai pelatih harus jujur dalam segala hal, karena kejujuran kita membuat atlet itu bisa lebih baik. Selanjutnya kita juga sebagai pelatih harus terbuka terhadap atlet. Nah, selanjutnya sebagai pelatih tentunya kita harus mempunyai penuh rasa perhatian terhadap atlet tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir, kita harus mampu menerapkan sistem kontrol kita terhadap atlet tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi di bab 2 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.